Jika video ini terlintas di berandamu, tandanya kita semakin dicintai Allah, agar selalu senantiasa memperkuat iman dan akidah kita. Sebelumnya, jangan lupa sempatkan menulis sholawat di kolom komentar, agar kelak bisa menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita termasuk golongan yang mendapat syafaat di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tidak lupa mari kita panjatkan kehadirat junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Muslim sejati yang dicintai Allah, selamat datang kembali di channel Muslim Sejati. Sebelumnya kami doakan agar senantiasa diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dikuatkan akidah dan imannya, dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut ini kajian yang dinukil dari ceramah guru kita Gus Baha. Orang miskin kalau ngamal itu dramatis. Betul itu. Jadi kenapa Nabi suka sama orang miskin? Saya pernah ditanya, saya ini punya teman yang kaya raya, dia biasa amal 1 miliar 2 miliar. Dia nggak terima sama fatwa saya. Gus, kenapa Anda masih memuji orang miskin? Ngamalnya kan kebanyakan saya sekali ngamal bisa sampai 1 miliar, setengah miliar. Ngamal kamu nggak dramatis, nggak seru katanya. Terus dia tanya, kok bisa Gus? Dia orang kaya, paling ngamal 1 miliar cuma untuk buat masjid, 1,5 miliar untuk membangun pondok. Tapi kalau orang miskin, misalnya tukang becak, mestinya kan kawannya dengan orang miskin. Kan nggak mungkin orang miskin ngutang sama Abu Rizal Bakri misalnya, ngutang sama Yusuf Kala misalnya, kan nggak mungkin. Kenal saja kan enggak. Orang miskin kan hutangnya sesama orang miskin, itu pasti, dan itu hukum sosial. Ternyata hari itu anaknya nggak makan, hari itu istrinya mau melahirkan, hutang sesama orang miskin, dikasih hutangan 50.000. Tapi uang ini dramatis, kalau hari itu nggak makan mati. Artinya apa? Ada orang ngamal 1 miliar untuk bangun masjid, bangun pondok, yang satu ngasih utangan 50.000, tapi taruhannya nyawa. Sekarang menyelamatkan nyawa sama bangunan, keren mana? Maka berbahagialah orang miskin, karena komunitas mereka ini utang piutang urusan nyawa. Jadi gini, lebih dramatis, lebih keren. Makanya utang piutang orang miskin itu paling diabadikan Quran, karena lebih dramatis, lebih keren, karena urusannya nyawa. Saya kan kepanggil Ustadz, udah keren, agak gampang. Itu kalau orang kaya nawarin saya, Gus, ngapa nggak ganti mobil, nggak ganti aksesoris mobil? Itu nggak keren menurut saya. Andekan tetap ngamal pun nggak keren. Tapi kalau orang miskin, saya sering dengar cerita mereka itu perih, seperti cerita yang diabadikan Quran. Itu Nabi mengumumkan, saya punya tamu, tapi hari ini saya nggak bisa menghormati tamu. Ada sahabat yang usul, saya ya Rasulullah. Lalu dicatat, di Arab itu nggak ada warung, nggak ada GoFood, nggak bisa kamu pesan online, nggak bisa. Akhirnya datang ke rumahnya, istri saya, ada makanan nggak ada hanya untuk jatah bayi. Ya sudah, bayi itu kamu tidurkan, jatah itu supaya dimakan tamunya Rasulullah. Sehingga pagi-pagi dia datang ke Rasulullah, kamu punya amalan apa sehingga tadi malam datang ayat, yang artinya mereka mengalahkan kepentingan dirinya sendiri meskipun repot dengan tamu tadi. Terus cerita, karena tamu tadi malam ya Rasulullah, yang saya sanggup menghormatinya, saya nggak punya apa-apa, hanya jatah bayi. Itu saja dramatis bayinya, saya tidurkan dulu, tapi nggak disuntik ganja loh ya, tidur biasa. Terus suami saya pun pura-pura,
nemenin lampu dimatikan. Mungkin tamunya saking kelaparan ya, gak penting mikir itu, yang penting makan saja. Jadi sebetulnya orang-orang miskin gak usah iri. Wah, orang kaya itu bisa ngamal masjid 1 miliar 2 miliar, tetapi ngamalnya itu sesuatu yang tidak mendesak. Tapi sesama orang miskin kalau ternyata minta tolong itu pasti dramatis. Misal istrimu mau melahirkan, kematian, kelaparan, pokoknya yang diceritakan seru-seru semua. Artinya gini, kalau miskin ya menikmati aja, itu adalah peluang untuk menyalip pahalanya orang-orang kaya. Tapi kalau yang kaya ya tetap kaya. Kalau semuanya miskin, yang miskin kerja di mana? Kalau semuanya miskin. Demikianlah kajian tentang dramatisnya orang miskin kalau sedekah. Dinukil dari kajian Gus Baha. Semoga kita semua diberikan pemahaman sama Allah Ta'ala, sehingga bisa memetik ilmu dari kajian Gus Baha. Apabila ada salah, itu mesti datangnya dari kami, dan apabila ada kebenaran, semata-mata itu datang dari Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.